Jadi apa yang disabdakan oleh Nabi bahwa ciri orang bersyukur, orang yang bersabar selalu memandang ke atas dalam urusan agama. Dan yang kedua, selalu memandang ke bawah dalam urusan dunia. Saya tadi ketika jalan dari rumah ke masjid ini, ada anak muda itu yang sedang jualan apa itu namanya, ulekan itu. Ya, dia mikul-mikul ulekan itu. Dia nongkrong, dia jualan ulekan. Ya, dalam hati, ya Allah, terima kasih, aku masih dikasih nikmat oleh Allah. Saya masih bisa makan, masih dikasih fasilitas oleh Allah. Orang itu untuk cari makan harus mikul batu ulekan dari pagi sampai sore, belum tentu laku satu biji pun itu. Ya. Tukar riba, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Kebanyakan manusia ini kufur kepada Allah. Makanya kalau ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur, selalu kita melihat kepada orang yang lebih kecil, lebih rendah daripada kita. Ya, jangan dibiasakan sering-sering jalan ke mall, ya kan, jalan ke tempat-tempat yang mewah. Bulan kemarin saya kan nggak bisa ngaji nih, antar anak ke pesantren. Kata anak saya, Pak, jalan-jalan dulu sebelum ke pondok. Ya udah, jalan-jalan. Carilah penginapan, nggak ketemu tuh penginapan. Dilalahnya oleh Allah nggak dikasih jalan untuk nginap di penginapan atau di hotel. Akhirnya muter-muter dapatnya masjid. Akhirnya itikaf di masjid. Subhanallah. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Konsep syukur di dalam Al-Qur'an yang pertama adalah wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kita harus yakin bahwa semua nikmat itu sumbernya dari Allah. Seperti Qarun, ketika ditanya, wahai Qarun, kenapa kamu jadi orang kaya? Kenapa kamu jadi punya harta yang berlimpah? Qarun katakan, wa ma utitu illa min ilmin indi. Kata Qarun, tidaklah aku diberikan harta ini melainkan karena aku cerdas, karena aku pintar, karena aku kerja keras. Itulah sifat sombong. Maka kalau mau jadi orang bersyukur, yakin bahwa sumber kenikmatan bukan dari kehebatan kita, tapi sumber nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumbernya Allah. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samai, dan di langitlah, rizqukum, rizki kalian, wa ma tu'adun, dan apa saja yang sudah dijanjikan untuk kalian. Sebelum kita bergerak ke tempat kita kerja, rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah. Jemaah dimuliakan Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Yakin bahwa sumber rezeki adalah Allah. Yang kedua, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kita dapat nikmat, tahadus, diucapkan, diungkapkan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Jangan dibalik. Kalau lagi susah, cerita sama orang. Kalau lagi senang, sembunyi-sembunyi, diam-diam. Harusnya kalau dapat nikmat kita cerita, alhamdulillah Pak, saya baru beli rumah, saya baru bangun rumah, yuk ke rumah kumpul makan-makan sebagai bentuk syukur. Harusnya begitu. Ya, dapat nikmat kita cerita sama orang sebagai tahadus bin nikmat, bukan sebagai pamer, tapi sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa banyak orang itu kalau sudah sakit tambah sakit? Ya karena tidak bersyukur. Karena yang dia lihat yang tidak ada, yang kurang. Padahal masih banyak organ tubuh yang masih sehat, jantung yang masih sehat, ususnya masih sehat, lambungnya masih sehat. Hanya satu saja bagian tubuh yang sakit, tetap kita ucapkan alhamdulillah. Siapa yang bisa menghitung nafas? Gak ada. Ya,
Kita nggak usah bicara nikmat otak, nikmat rambut, nikmat mata, nikmat telinga. Satu nikmat saja yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini, kita tidak akan mampu untuk membalasnya. Ya. Yaitu apa? Nafas. Dari bangun tidur tadi sampai sekarang, berapa nafas kita? Sudah berapa banyak oksigen yang kita hidup? Sudahkah kita mensyukuri oksigen itu? Tidak ada yang bisa. Makanya doanya apa? Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang bisa mengimbangi nikmat-nikmat Allah. Karena pujian ini gak cukup Pak, 1000 kali kurang kita itu mengucapkan Alhamdulillah, 10.000 kali kurang, 100.000 kali kurang. Kalau masih bisa dihitung ucapan Alhamdulillah, maka itu masih sedikit. Kenapa? Nafas kita saja gak bisa dihitung. Kalau kita masih bisa menghitung ucapan Alhamdulillah kita, berarti syukur kita masih sedikit. Maka sebanyak-banyaknya kita bersyukur kepada Allah. Maka ada satu kalimat yang diajarkan oleh Nabi yang bisa mencukupi syukur kita kepada Allah dengan kalimat hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Sekali Pak Allah yang berjasa untuk kita, ya. Kita dapat nikmat iman, dapat nikmat Islam. Ini nikmat Pak yang gak bisa dibayar ini dengan apapun, dunia dan isinya gak bisa. Untuk membayar iman, hidayah yang ada dalam hati kita, gak bisa. Siapa yang berjasa? Yang pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berterima kasihlah kepada beliau. Beliau adalah hamba Allah yang selalu memikirkan kita. Bayangkan kita belum lahir, Nabi udah mendoakan kita. Ya. Nabi selalu mendoakan kita agar kita selamat dunia akhirat. Subhanallah. Kita wajib bersyukur kepada Nabi. Ya. Gimana caranya? Lanjutkan apa yang dikerjakan oleh Nabi. Ya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi? Guru-guru kita, sahabat-sahabat kita. Ya, teman-teman kita. Ini sebagai wasilah kita mendapatkan nikmat dari Allah. Berterima kasihlah kepada orang yang menjadi wasilah kita dapat nikmat sebelum kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sah kita terima kasih kepada Allah, syukur kita kepada Allah kalau kita belum bisa berterima kasih kepada manusia. Terus apalagi konsep syukur? Tasarrufu ni'amillah fi sabili mardhatillah. Yang dimaksud dengan syukur adalah menggunakan nikmat Allah dalam perkara yang diridhoi oleh Allah. Menggunakan nikmat sehat untuk ibadah kepada Allah. Menggunakan harta untuk taat kepada Allah. Itu yang namanya syukur. Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur adalah tasarrufu ni'amillah fi sabili mardhatillah. Gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Kita lanjutkan. Wal maqalatu sabi'ata wal ishruna, ada maqalah yang ke-27. Qala syair, telah berkata seorang penyair, ya. Min bahril kamil, ya, dengan lagu Bahar Kamil. Dalam bahasa apa itu ya namanya Arab itu ada lagu ya namanya bahar. Bahar itu artinya laut. Ya. Habib bahar. Ya. Bahar itu laut. Laut itu kan ada bunyi ombak. Itu dijadikan sebagai lagu. Ya. Ya mambidun ya hustadhan qad gharrahu tulul amal. Aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Al mautu yati baghtatan wal qabru sundukul amal
isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Kira-kira begitu lagunya. Bapak-bapak mungkin lebih bagus suara dari saya. Ya man bidunya hustagol. Hei orang-orang yang terlalu sibuk dengan urusan dunia. Ya, banyak orang terlalu sibuk dengan urusan dunia, ya wajar memang hidup di dunia. Tapi kalau terlalu sibuk sampai lupa sholat, ya banyak orang tuh alasannya kan kerja ibadah. Ya kerja yang ibadah itu yang bagaimana? Kalau ninggalin sholat ya maksiat itu. Munkarat itu. Tidak ada dosa yang paling besar itu melainkan dosa meninggalkan sholat. Itu min akbaril kabair. Meninggalkan sholat itu masuk dalam golongan kabair, dosa besar. Sejajar itu dengan syirik itu, tarkus sholat itu. Ya, jadi ada orang tuh kerja, ya kan, habis waktunya semua buat kerja, meninggalkan sholat. Alasannya kan kerja ibadah. Kalau meninggalkan sholat itu munkarat itu, ya, itu harus dicegah. Ya. Wah itu menghancurkan agama Pak. Jadi sebetulnya yang merusak agama itu bukan orang di luar Islam, ya, orang Islam sendiri yang merusak Islam. Siapa tuh? Orang-orang yang meninggalkan sholat itulah orang-orang yang merusak agama itu. Kenapa kita nggak peduli dengan orang-orang seperti itu? Ya, coba kalau misalkan ada orang menghina agama dengan mulutnya, ya kan, banyak tuh dengan tulisannya, rame semua, ya kan. Tapi kenapa ketika kita punya tetangga belum pernah ke masjid, gak pernah kita ajak? Padahal mereka itu adalah orang-orang yang merusak agama. Ya, kadang kita tertipu ya Pak di situ ya, masya Allah. Itu yang harus kita ingatkan. Ya. Ternyata yang merusak agama itu bukan orang jauh. Kadang keluarga kita sendiri, teman kita sendiri, sahabat kita sendiri, tapi kita kadang nggak peduli itu. Ya, maka ajak pelan-pelan mereka. Ya, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu rusak oleh orang Islam itu sendiri. Ya, oleh orang Islam itu sendiri. Memang sengaja sekarang dibuat orang Islam itu jauh dari masjid, jauh dari majlis taklim, membenci ulama, membenci habaib. Itu disengaja memang itu, ya. Ya terutama menjauhkan mereka dari masjid itu. Nah, ini kenapa? Ya karena tadi alasannya ibadah, cari kerja itu kan ibadah, cari duit itu ibadah. Ya, kalau meninggalkan sholat ya bukan ibadah. Qad qarrahu tulul amal, sungguh ia telah tertipu dengan panjangnya angan-angan. Ya, panjangnya angan-angan, tertipu dengan keinginan-keinginan. Kalau kebutuhan itu terbatas Pak, kita itu hidup ini kebutuhan kita terbatas, makan, minum, tempat tidur, udah paling kendaraan sama istri cukup. Ya. Tapi kalau ngejar keinginan gak ada habis-habisnya. Ya coba kalau ngejar keinginan, sudah punya rumah satu pingin dua, udah punya dua pingin tiga, dan seterusnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Terus manusia itu akan lalai dengan takatur, berlomba-lomba memperbanyak harta. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke liang kubur. Kalau ngejar keinginan itu habisnya itu kalau sudah masuk kubur baru selesai. Ya. Tapi kalau kebutuhan kan terbatas. Nah makanya qad gharrahu tulul amal, sungguh telah tertipu dengan panjangnya angan-angan. Aulam yazal fi ghaflatin, atau dia tidak berhenti dalam kelalaian-kelalaian, hatta dana minhul ajal, sampai dekat kepadanya ajal. Tahu-tahu udah tua, ya. Tahu-tahu udah umur kepala 5, udah kepala 6, masya Allah. Belum apa-apa, hafalan masih 1 juz saja, ya. Berpuluh-puluh tahun masih gitu aja, gak nambah-nambah, pengorbanan gak nambah-nambah, masih begitu. Allah. Al-mautu yati baghtatan, kematian datang tiba-tiba. Al-mautu yati baghtatan, kematian datangnya tiba-tiba.
Nggak ada yang dikasih tahu, Pak, besok Bapak mau mati, siap-siap ya. Oh, enak banget. Datang tiba-tiba. Ya Allah. Kadang ada yang kita perkirakan ya orang bakal mati. Kenapa? Udah parah sakitnya. Taunya nggak mati-mati. Yang bilang bakal mati ya dia mati duluan. Ya, Masya Allah. Saya punya guru itu sakit, dibawa ke rumah sakit harapan kita kena obat jantung. Udah santri semua udah baca Quran, udah baca Yasin, udah doakan. Ya. Besoknya sembuh, udah ngajar lagi, sehat lagi. Ternyata Allah cabut nyawanya habis ngaji, habis maghrib, sholat maghrib, ya terus ngaji, habis ngaji sholat isya berjamaah, habis isya ba'diyah ditutup dengan witir 3 rakaat. Rakaat terakhir yang ketiga itu witir, Allah cabutnya. Begitu mudahnya oleh Allah sakaratul maut, Masya Allah. Kadang kematian itu gak diperkirakan, ya, gak diperkirakan. Apalagi sekarang ya, sekarang mah udah nggak kaget Pak kalau dengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun di masjid itu diumumkan. Udah nggak kaget sekarang, udah banyak, udah biasa, biasa. Apalagi kemarin banyak banget, Masya Allah. Harus itu belajar. Ternyata kematian itu datang tiba-tiba. Wal qabru sundukul amal, sedangkan kubur adalah kotak amal. Kotak amal itu ya, kubur itu kotak amal. Karena kalau orang mati itu yang dibawa apanya? Amalnya. Rumah ditinggal, istri ditinggal, anak ditinggal. Mohon maaf, kita punya jam tangan kesayangan pun ditinggal. HP yang selalu ikut kemana-mana ditinggal kalau mati. Ya, lah coba kalau bawa HP, ya kan, nomornya masih aktif, Bapak masih nyimpen kan nomor-nomor almarhum itu. Nanti ada WA, ada SMS dari alam kubur gimana ya? Enggak, semua ditinggal. Enggak boleh ada orang mati bawa harta. Dibongkar lagi itu kalau ada harta yang terbawa. Kenapa? Orang mati hanya bawa amal saja. Maka kubur adalah tempat menyimpan amal. Isbir ala awaliya, bersabarlah kamu atas sakitnya sakaratul maut. Makanya disebut sakarat. Sakaro itu artinya apa? Mabuk. Sakaro itu artinya mabuk. Orang yang sakaratul maut artinya orang yang di luar kesadaran, udah nggak sadar. Udah nggak sadar Pak. Kalau orang sedang sakaratul maut nggak bisa Pak kita ajak ngobrol. Ya sudah, ditalkin aja kata Nabi, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Bimbing saja orang kalau sudah sakaratul maut itu. Kenapa? Udah nggak kenal dengan kita, mabuk. Ya. Wah itu Pak kondisi yang susah sekali. Orang mabuk dibimbing la ilaha illallah, susah Pak. Ya. Oleh karena itu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah bukan nunggu nanti pada saat sakaratul maut, sekarang mumpung masih sadar. Itu yang harus kita sering ucapkan. Allah la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu diucapkan, dizikirkan mumpung kita masih sadar, masih sehat. Kalau sudah sakaratul maut, sudah mabuk, sudah nggak sadar kita. Makanya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha ketika sakaratul maut itu sangat bergantung pada saat dia masih sehat. Ya. Nggak ada orang tiba-tiba sakaratul maut mengucapkan la ilaha itu, nggak bisa, kecuali dengan latihan bertahun-tahun. Pada waktu dia sadar, pada waktu dia sehat mengucapkan kalimat itu. Makanya kalimat laqinu mautakum, bimbinglah. Bukan hanya orang yang mati dibimbing dengan kalimat la ilaha illallah, bimbinglah hati-hati yang mati dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Mohon maaf, kadang kan kita memahaminya kan sama ya begitu. Ya. Namanya talqin itu membimbing kalimat la ilaha illallah untuk orang yang mau mati, yang sakaratul maut. Padahal yang harus dibimbing kalimat la ilaha illallah itu termasuk orang-orang yang hatinya mati. Mungkin fisiknya sehat, matanya sehat, otaknya masih sehat, tapi hatinya mati. Nah inilah orang yang perlu dibimbing dengan kalimat la ilaha illallah. Termasuk saya, ya kan? Mungkin badannya sehat,
tapi ruhaninya belum tentu sehat. Inilah perlu dibimbing dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi yang ditalkin itu bukan hanya yang mau mati. Makanya enak Pak, nikmat tuh kalau orang sudah membiasakan kalimat la ilallah, mendakwahkan kalimat la ilallah. Oh nanti mohon maaf, nggak perlu dibimbing lagi sakaratul maut. Kenapa? Udah otomatis. Kenapa? Imam Ghazali mengatakan mautun nasi ka'adatihim, kematian manusia seperti kebiasaannya. Karena dia punya kebiasaan mendakwakan kalimat la ilaha illallah, menzikirkan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, maka kalimat itulah yang akan keluar dari lidahnya, dari mulut. Ya. Begitu kata Imam Ghazali. Jangan harap mati di masjid kalau nggak pernah ke masjid. Ya, waduh saya mah cita-cita pengen mati di masjid. Udah ke masjid Pak? Enggak. Ya salah. Kalau mau mati di masjid ya rajin masjid. Kalau orang biasa ke masjid, insya Allah matinya mau ke masjid atau sedang di masjid atau pulang dari masjid. Kalau ingin mati sedang taklim, berarti rajinlah taklim. Mungkin wafat sebelum taklim atau sedang taklim atau selesai taklim. Begitu kematian orang, kematian manusia bergantung kebiasaan. Ya. La mauta illa bil ajal. Tidak ada kematian kecuali disebabkan ajal. Jadi sebab kematian itu apa? Ajal. Kalau belum ajal ya nggak mati-mati. Ya. Warawa, dan telah meriwayatkan Ibnu Majah annahu, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW qala, beliau telah bersabda, man kanat, barang siapa niyatuhu, yang niatnya, tujuannya, motivasinya al akhirata, akhirat, jama'allahu syamlahu, maka Allah akan memberikan kekuatan, ya, syamlah kekuatan, atau Allah akan mengumpulkan, memberikan dunia ya kepadanya, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan menanamkan kekayaan di dalam hatinya, wa atathu dunya ragimah, dan Allah akan datangkan dunia kepadanya dengan menghina. Ya. Subhanallah. Ya. Ini kan masalah niat, Pak. Kita hidup di dunia itu kan masalah niat. Kalau tujuannya akhirat, ya, kita apa saja yang kita lakukan tujuannya akhirat, maka urusan dunianya dimudahkan oleh Allah. Ya. Kalau tujuannya akhirat, urusan dunia Allah mudahkan. Ya. Wa man kanat niyatuhu dunya, barang siapa yang tujuannya adalah dunia, semua tujuannya dunia, sedekah tujuannya dunia, sholat tujuannya dunia, baca Quran semua tujuan dunia, farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Urusannya jadi banyak. Kalau cita-citanya dunia, kalau niatnya, motivasinya dunia, urusannya dicerai-beraikan oleh Allah. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah tanamkan fakir di hadapan matanya. Walam ya'tihi minad dunya, dan ia tidak mendapatkan dunia illa ma kutiba lahu, kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah. Segitu-gitu aja. Kalau orang niatnya dunia, tujuannya dunia, mau kerja pagi sampai sore sampai malam sekalipun, tetap aja tidak akan lebih dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, ini nggak kaya-kaya juga tuh, udah meninggalkan sholat, udah nggak ngaji, udah nggak sholat, ya, harta nggak dapat, ya, dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Kalau niatnya dunia. Tapi kalau niat akhirat, masya Allah, dunianya berkah, akhirat selamat. Kita belajar Pak, banyak ya di kita ini orang-orang yang mu'alaf itu. Saya masya Allah kalau lihat orang-orang mu'alaf itu, terus dia dikasih kekayaan, dan dia punya kekayaan itu dihabiskan untuk agama. Ada itu, mohon maaf saya sebut namanya, misalnya Yusuf Hamka itu, ya pernah lihat itu, masya Allah, dia bisa bangun ribuan masjid, bisa sedekah tiap hari, amalnya banyak sekali, dan banyak lagi yang lain-lain Pak.
tidak berkurang hartanya, malah berkah hartanya. Masya Allah. Belum lagi nanti di akhirat dia akan panen. Karena kita ngiri seperti itu Pak ya. Kenapa? Orang kalau niatnya akhirat, kerja bukan untuk memperkaya diri, tapi kerja untuk bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Niat bekerja untuk apa? Selain menafkahi anak istri, niat untuk membahagiakan orang lain, ingin membantu orang yang susah. Insya Allah Allah tambah nanti di sini. Allah mudahkan dunianya. Ya. Apalagi nanti di akhirat. Yang paling penting adalah tadi apa? Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah tanamkan rasa kaya dalam hatinya. Allah tanamkan ketenangan, ketentraman dalam hatinya. Kan yang mahal ini Pak. Yang mahal itu bukan harta, yang mahal itu ketenangan jiwa. Berapa banyak orang yang sudah dicukupkan hartanya, sudah dilimpahkan hartanya, tapi tidak mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena masih cita-citanya dunia dan dunia. Ya. Ada seorang ibu ngeluh pada orang kaya ini, rumahnya besar, mobilnya banyak. Mohon maaf, satu gang sendiri dia punya, satu gang itu satu rumah itu. Dia beli semua itu satu gang itu. Ya. Tapi ngeluh, kenapa? Kaya itu justru bagi dia itu menjadi kegelisahan. Kenapa? Kok suami saya susah, nggak pulang-pulang. Jadi kalau lagi banyak duit, suaminya jangan pulang. Mending ya kalau dakwah ya. Lah ini nggak tahu kemana perginya, keluyuran, masya Allah. Yang maha dimuliakan Allah, banyak orang itu tidak mendapatkan ketenangan. Ya. Kenapa? Karena cita-citanya dunia. Man kana yuridu hartal akhirah najid lahu fi harthih, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang menginginkan keuntungan dunia, keuntungan akhirat, maka Allah tambah keuntungannya. Tapi siapa yang ingin keuntungan di dunia, Allah berikan keuntungan dunia itu, namun di akhirat tidak mendapat bagian apapun. Ya, miskin di akhirat. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup di dunia ini masalahnya apa? Niat kita, pasang niat kita. Niatkan semua itu untuk kehidupan akhirat. Ya ibn Adam tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqra wa illam taf'al malaktu yadaika syuglan wa lam asudda faqra. Ya ibn Adam, wahai anak Adam, tafarraq li ibadati, luangkan waktumu untuk ibadah kepadaku. Ya, makanya jangan cari waktu luang, enggak ketemu Pak, sampai kiamat cari waktu luang enggak ada. Orang tuh sibuk, yang main bola aja sibuk dengan bolanya. Yang gaple itu ya sibuk dengan main gaplenya. Ya, jadi jangan cari waktu luang. Kata Allah dalam hadis qudsinya, tafarraq li ibadati, luangkan waktumu untuk ibadah kepadaku, amlak sadroka ginan, akan kupenuhi dadamu, jiwamu dengan ketenangan, kebahagiaan, kekayaan. Wa asudda faqraka, dan aku tutupi kefakiran. Allah cabut fakir dari hatinya. Dia merasa bahagia, merasa paling kaya. Masya Allah. Wa illam taf'al, jika tidak meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah, malaktu yadaika syuglan, akan kupenuhi kedua tanganmu dengan kesibukan-kesibukan. Gak ada waktu akhirnya untuk ke masjid, gak ada waktu untuk taklim, untuk ibadah. Walam asudda faqran, dan Allah tidak akan mencabut kefakiran dari hatinya. Terus aja merasa kurang. Ya, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur, hamba Allah yang bersabar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami menjadi hamba-Mu yang selalu berzikir kepadamu, selalu syukur kepadamu, selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon dimaafkan atas kekhilafan, kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta doanya nih. Sama doain.